Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini masih menggunakan daring. Kita masuk bab kedua di semester ini, yaitu keanekaragaman hayati. Bapak berharap dengan video ini kalian bisa memahami dengan baik berkaitan dengan materi biologi di keanekaragaman hayati ini. Sebelumnya, tentu saja kita awali dengan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih sehat, masih di dalam kondisi semangat ya, di dalam mempelajari, dalam belajar. Baik, kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya di dalam bab ini, yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati. KD yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Ini tujuan efektifnya, ini hampir sama ya dengan bab 1 kemarin. Masih ingat bab 1 kemarin? Ya, bab 1 kemarin kita membahas tentang pengenalan biologi ya. Ini tujuan pembelajaran efektifnya sama. Nah, untuk pembelajaran kognitifnya bisa kalian baca sebentar ya. Ini dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dapat mengemukakan tipe-tipe ekosistem, kekayaan flora fauna, penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Siswa dapat mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia ini dengan fungsi dan manfaatnya. Dapat menjelaskan plasma nutfah, dapat menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Sementara untuk tujuan pembelajaran psikomotoriknya, mengidentifikasi ancaman kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Ya, sebagai pengantar, silahkan dicermati foto-foto yang ini menjadi gambaran dari keanekaragaman hayati. Baik, kita mulai pembahasan tentang definisi dari tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang kadang disebut dengan biodiversitas atau biodiversity adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan: gen, spesies, dan ekosistem. Ini contoh keanekaragaman gen. Ini sama-sama jenis dari mangga ya. Ini keanekaragaman jenis. Sementara yang ketiga ini adalah keanekaragaman dari ekosistem. Ini dari tipe-tipe ekosistem. Ada perairan, misalnya air tawar, kemudian air laut, kemudian ekosistem darat ya. Ini ada jenis sabana, padang rumput, hutan gugur, tundra, taiga, hutan hujan tropis ya. Kemudian ekosistem perairan ya. Di sini ada komponen biotik, misalnya ada plankton, nekton, neuston, bentos, perifiton ya. Kemudian pada zona air tawar
ada littoral, limnetic, profunda. Sementara untuk yang air laut ya, ada photic, twilight, littoral, batial, abyssal. Sementara untuk yang ekosistem darat ada ini ya. Bisa kalian lihat contohnya ada gurun, hutan tropis, tundra, sabana. Ya, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk submateri tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini berbagai kekayaan flora fauna ya dan mikroorganisme yang ada di Indonesia. Bahkan sebagian dari flora fauna ini termasuk dilindungi. Ini fauna di kawasan barat didominasi hewan yang besar, misalnya harimau dan gajah. Ini yang peralihan, ada hewan anoa ya dan komodo untuk Indonesia Timur. Dari keanekaragaman hayati tadi ada yang memiliki manfaat-manfaatnya. Sementara keanekaragaman hayati juga bisa hilang bahkan terancam punah karena adanya eksploitasi dan pencemaran. Tentu saja ada upaya kelestarian keanekaragaman hayati tadi ya. Ini contoh-contoh satwa liar yang dilindungi. Ini tumbuhan yang dilindungi. Misalnya ada Amorphopalus titanum ya, bunga bangga raksasa. Nah, materi berikutnya tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Ini dasar-dasar dari klasifikasi oleh tokoh klasifikasi yaitu Carolus Linnaeus. Untuk tingkatan takson dalam klasifikasi ada kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies, dan paling rendah adalah varietas. Untuk sistem tata nama ilmiah, ini penggunaan sistem tata nama makhluk hidup ini menggunakan tata nama ilmiah ya, dengan bahasa ilmiah. Bagaimana cara mengidentifikasi makhluk hidup? Ini sebagai contoh. Ya. Nana yang berbahagia, untuk materi pertemuan daring kali ini kita cukupkan dulu, dan saya akan memberikan tugas bagi kalian dalam bentuk kuis ya. Silahkan kuis ini nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan di aplikasi Eskul 2000 SMA 1 Boyolali. Dan jika mengalami kendala nanti bisa dikirim di psikologi. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat di dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.